Oke, abang-abang kakak-kakak ya. Jadi kali ini saya langsung saja untuk membuka kelas kita. Saya buat dalam video ya hari ini biar yang kelas karyawan pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasan kita pada kali ini adalah khususnya adalah bab 2 di landasan teori. Tetapi khusus untuk proposal dulu ya, abang-abang kakak. Terus di sini untuk absensi ya, abang kakak. Absensi tetap nanti kumpulkan untuk setiap minggunya ya. Kemudian untuk kelas karyawan pastikan kalian juga membuat tugas yang saya berikan, terutama bab 1, bab 2 dan bab 3-nya ya, abang kakak. Oke. Selanjutnya untuk hari ini terutama yang dalam video ini, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini ya Bang Maga. Jadi inilah target kita agar apa? Agar abang-abang kakak-kakak mudah nantinya dalam memahami metode penelitian. Oke. Jadi apa sih target saya hari ini di khususnya bab 2 ini di landasan teori khusus proposal di Amki Ketapang, Abang Maka. Jadi ini yang pertama, saya mau abang-abang kakak-kakak itu bisa membuat bab 2 itu dengan baik. Nih, mengapa begitu? Karena selama ini khususnya mahasiswa untuk membuat bab 2 itu acak-acakan atau sembarangan nih. Usahakan mencomot dari jurnal-jurnal yang bagus begitu, abang-abang kakak. Yang kedua, saya akan mengajarkan kalian juga dalam penggunaan aplikasi Manage Source. Untuk apa aplikasi ini? Aplikasi ini itu digunakan agar kita mudah dalam membuat daftar pustaka begitu, abang kakak. Yang ketiga, harapannya walaupun ini bentuknya video ya, abang kakak, saya mau abang-abang kakak itu coba praktikkan di rumah secara mandiri karena ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah target saya minggu ini abang-abang kakak sudah ada bab 1, bab 2. Begitu, abang kakak. Oke, selanjutnya nanti jangan lupa ini ada juga YouTube saya Bang Maka ya. Kalau mau melihat ilmu komputer lainnya bisa diakses pada tautan berikut. Link Ulil Fahri YouTube 101. Ini sponsor aja. Ya, silahkan Bang Maka. Kalau mau subscribe juga subscribe silahkan. Oke, selanjutnya materi kita hari ini Abang Maka. Sebelum saya masuk lebih jauh, yang pertama itu saya mau abang-abang kakak melihat di panduan tugas akhir. Ini panduan tugas akhir kita. Jangan baca yang lain dulu, abang maka. Jangan baca yang lain dulu. Fokus kita adalah di proposal. Coba abang-abang kakak lihat di bagian proposal di halaman 4 nih. Nah, jadi di proposal itu nggak terlalu rumit, abang kakak. Cuma ada 3 bab. Di bab 1 itu ada pendahuluan, A latar belakang, ya, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Selanjutnya ada landasan teori yang akan kita pelajari ini, terus ada bab tiganya. Jadi di akhir adalah daftar pustaka. Jadi apa? Jadi untuk proposal itu tidak terlalu rumit, hanya 3 bab dan isinya hanya ini. Latar belakang, ini bab 1, bab 2 dan bab 3 ya, Abang Maka. Jadi konteksnya kita ke sini dulu sebelum ke konteks melebar ke lain. Agar ngapa? Karena proposalnya oke, berarti untuk tugas akhir juga oke. Begitu targetnya, Bang Kakak. Oke. Selanjutnya saya ingin mengajak kalian mengenal tentang Manic Source di Word. Apa sih Manic Source? Jadi Manic Source itu abang kakak secara tidak langsung abang-abang kakak ikan kalau buat daftar pustaka itu manual ya, manual. Sebenarnya sudah ada aplikasi agar abang-abang kakak-kakak itu membuat apa namanya? Membuat daftar pustaka itu lebih cepat dan lebih mudah. Nih saya tunjukkan. Saya tampilkan dulu Word saya. Oke, abang-abang kakak sudah melihat ya Wordnya. Oke, jadi di Manage Source itu seperti ini abang kakak. Jadi misalnya menurut siapa ini? Misalnya menurut A bla 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 bla. Ini kalau kita dulu. Terus apa sih Manage Source? Jadi Manage Source itu seperti ini abang kakak. Abang-abang kakak ketika membuat proposal atau membuat kutipan dari orang lain itu gunakan di sini di referen ya.
terus di manage source ya, di manage source. Baru abang-abang kakak lakukan browse saja. Nih, silahkan. Kalau ada file XML-nya, tetapi biasanya XML itu agak rumit. Gunakan saja perintah new. Nih, jenisnya apa? Apakah buku, apakah jurnal, apakah laporan begitu. Ya, abang kakak. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini saya contoh, misalnya abang kakak ambil jurnal dari autornya Muhammad Ulil Fahri, titelnya contoh judul, nama jurnalnya apa, tahun berapa, 2012 misalnya. Kalau langsung oke aja abang kakak. Nanti di sini akan muncul secara otomatis. Ketika abang-abang kakak ingin memasukkan menurut Fahri seperti ini, ya. Menurut abang-abang tinggal masukkan saja insert citation yang mana mau dipilih Fahri. Berarti menurut Fahri 2012 komputer adalah bla 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 bla. Jadi secara tidak langsung abang-abang kakak-kakak itu udah dengan mudah membuat kutipan teori orang lain abang kakak. Terus bagaimana untuk daftar pustakanya? Daftar pustakanya abang-abang kakak tinggal klik bibliografi ini, kemudian pilih bibliografi. Jadi jadilah daftar pustakanya abang kakak. Jadi tulisan bibliografi ini tinggal abang-abang kakak buat tentang misalnya daftar pustaka. Jadi di landasan teori itu kita nggak sembarangan abang kakak. Jangan sampai nanti di daftar pustaka abang kakak ada, tapi di tulisan nggak ada. Nanti di sidang abang-abang kakak akan dikejar nih, mana manage source kamu, begitu abang kakak. Ini saya secara singkatnya saja. Jadi kurang lebih nanti manfaatkan fitur dari manage source agar bisa membuat landasan teori. Oke, abang kakak. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya abang kakak, saya kembali lagi ke web browser saya. Oke, biar abang-abang lebih paham lagi tentang landasan teori, ini saya bukakan. Apa sih landasan teori itu dan mengapa sangat penting? Sugiono menjelaskan bahwa landasan teori adalah sebuah penelitian yang perlu ditegakkan supaya suatu penelitian memiliki dasar. Kata kuncinya adalah dasar, abang-abang kakak. Jadi artinya apa? Abang-abang kakak dalam membuat tulisan itu ada dasarnya. Jadi bukan menurut pikiran mandiri atau pikiran sendiri, tetapi lebih tepatnya ada dasarnya. Mana sih teori pendukung dari tulisan abang-abang kakak ini? Begitu. Contoh pengertian exam, contoh pengertian PHP begitu. Itu ada dasarnya. Jadi bukan exam adalah bla 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 menurut abang kakak, bukan. Tapi lebih tepatnya exam itu carilah pengertiannya itu berdasarkan ahlinya. Begitu abang kakak ya. Jadi ini. Jadi intinya adalah dasar. Ini ada fungsi juga untuk landasan teori, berfungsi untuk menyusun suatu pengetahuan di bidang tertentu. Artinya apa? Biar kalau abang-abang kakak di bidang komputer, otomatis kan nanti kita di bidang komputer juga. Begitu. Nih, jadi banyak nih. Jadi pastikan landasan teorinya udah membuat ya abang-abang kakak. Selanjutnya, setelah landasan teori oke, ini saya juga mau mengajarkan kalian bagaimana sih cara mencari jurnal di internet. Nih abang-abang kakak. Jadi abang-abang kakak-kakak bisa memanfaatkan Google, tapi namanya bukan Google Doc biasa. Namanya adalah Google Scholar. Abang-abang kakak ingat, namanya adalah Google Scholar untuk supaya abang-abang kakak-kakak mudah dalam mencari jurnal luar. Misalnya abang-abang kakak ingin mencari jurnal tentang website desa, ya, maka akan muncul nih jurnal-jurnal orang lain yang berhubungan dengan website desa. Gimana cara membacanya? Tinggal diklik aja nih abang-abang kakak. Oke, tinggal diklik, dibaca. Inilah jurnal abang-abang kakak. Misalnya nih, abang-abang kakak ingin mengutip, saya kembali lagi ke Word agar bisa masukkan manage source ya. Oke, saya kembali lagi ke Word. Sini. Oke. Terus saya ada mengutip nih. Mengutip dari jurnal orang yang tadi.
Nih jurnal yang ini. Bentar. Oke, dari jurnal orang ini saya udah ngutip nih. Misalnya saya membaca nih, perkembangan teknologi website adalah kumpulan halaman bla bla bla. Website ini misalnya saya ngambil ini. Prototype merupakan salah satu metode pengembangan dan yang digunakan Pressman. Nih, kita cari lain aja, Bapak Kakak. Ini menurut Abdullah. Ini misalnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang menggunakan bla 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 bla. Ini ada juga nih. Jadi abang kakak bisa nih mengambil teori-teori yang sudah ada ini. Nih misalnya saya ambil gimana ya? Ini aja. Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Ini. Nih misalnya. Jadi saya mau mengambil yang ini. Terus bagaimana caranya? Caranya saya masuk dulu ke Word-nya. Nih, saya buat dulu manage source-nya Bang Aka. Jadi saya buat di manage source. Ya. Terus bentar. Ya, sudah kelihatan ya Bang Aka. Saya besarkan lagi. Ini manage source. Terus saya masukkan new. Ini create source-nya. Bisa kelihatannya Bang Maka. Saya buat tipenya apa? Kalau abang-abang kakak mengambil dari buku ya tinggal pilih buku. Begitu. Kalau abang-abang mengambil dari jurnal ya jurnal. Begitu. Misal saya kutip dari jurnal ini. Autornya adalah Ahmad Joshi. Saya copy. Kemudian titel adalah judul jurnalnya, penerapan metode desa ini bla 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 bla. Saya ini. Oke, kelihatan ya Bang Kak. Selanjutnya jurnal name-nya apa? Jurnal name-nya di sini adalah Stimic. Ini jurnal name. Oke, lihat juga ada tahun berapa? Tahun 2017. Oke, tinggal oke saja nih Abang Kak. Setelah oke itu, nanti Abang Kak muncul lagi kayak gini ya. Setelah muncul lagi kayak gini, nanti otomatis udah. Tetapi coba dilihat di sini, nama Fahri itu ada centang. Artinya apa? Artinya di daftar pustaka Abang Maka ada mengutip nama saya. Sedangkan yang Joshi ini belum. Begitu Abang Maka. Nih saya coba lagi nih. Tadi menurut Joshi ya. Saya buka Word-nya mana nih? Bentar. Oke. Nih, jadi menurut Joshi itu, jadi saya buat gini. Menurut nih, tinggal saya insert citasi. Insert citasi terus kalau pilih Joshi Ahmad ini. Nah. Keluar kan secara otomatis. Tinggal saya buat ada perkembangan IT sangat pesat. Nih, jadi selesai dah saya. Berarti saya udah mengutip salah satu jurnal orang lain. Begitu Abang Mangga. Tinggal kerangkanya Abang Mangga buat sedemikian rupa. Untuk mengupdate daftar pustaka ya tinggal klik update ini. Update citasi dan bibliografinya aja. Muncul ya nama Joshi secara otomatis. Jadi abang-abang kakak nggak perlu lagi membuat daftar pustaka secara manual. Oke, rasa saya membuat daftar pustaka silahkan nanti dicoba. Ya Bang Maka, karena ini penting nih, karena nanti pas sidang tugas akhir biasanya yang dikejar itu sederhana daftar pustaka. Mengapa kamu ada tulisan ini sedangkan di daftar pustaka kamu nggak ada? Malahan ada yang terbalik nih, mengapa di daftar pustakanya ada dan di buku kamu tidak ada? Begitu Abang Maka. Jadi manfaatkanlah manage source ya Abang Maka. Oke. Selanjutnya jadi nanti Abang Maka jika ada yang bingung silahkan tanya saja saya via WA ya Bang Maka. Terus di sini saya mau abang-abang kakak itu coba di rumah gunakan manage source tadi ya. Gunakan manage source karena itu sangat penting tuh bab di bagian bab 2.
Di bab satu pun kalau bisa ada landasan teorinya masukkan juga, tetapi jangan banyak. Biasanya itu hanya ada di latar belakang sebagai awal kalimat begitu. Oke, begitu Abang Mangga. Terus nanti saya mau Abang Mangga Kakak silahkan praktekkan di rumah secara mandiri ya, agar apa nanti di bab 2 Abang Mangga Kakak saya cek benar nggak nih ada daftar pustakanya. Begitu. Terus eh bentar. Nih ya, ini udah oke. Oke, Abang Mangga, saya mau mengecek dulu hasil jawaban yang kemarin yang bab satu. Kita lihat dulu yang bab satunya itu udah seperti apa nih jawabannya nih. Aduh, Kak Nurbaiti masih menggunakan anu ya. Saya bilang pakai NIM, Kak. Pakai NIM tuh aja. Ya. Oke ya, Kak Adi. Abang-abang, kakak-kakak, tolong digunakan NIM saja, jangan tidak perlu nama. Oke? Biar tidak ganda. Ini Nur Hikmah juga masih yang masih menggunakan nama tidak saya koreksi. Oke, Abang Kakak silahkan. Nanti di rename menggunakan NIM. Nih saya contoh. Saya buka satu artikel atau satu tugas akhir yang berhubungan dengan bab satu. Oke, kita tunggu. Saya coba baca, pahami. Oke, sistem penilaian ulangan harian SDN 03 berbasis web. Yang penting, Abang Kakak itu ada masalahnya ya. Oke, oke. Ini saya perlu waktu yang banyak untuk membaca ini satu persatu, ya. Intinya mah yang penting di latar belakang kalian ada mencantumkan masalah yang saya bilang kemarin. Tapi ini yang saya bilang, Kak Nurbaiti tolong direname namanya. Menggantikan NIM saja. Kak Nur Siti Fatimah juga sama, gunakan NIM. Terus ini juga akan NIM. Kalau yang ini tidak saya koreksi dan tidak saya nilai. Abang Mangka ya, sip ya. Jadi gunakan NIM biar agar saya mudah memberikan nilainya. Oke, terus oke, Abang Mangka. Jadi saya mau mengambil nilai lagi Abang Mangka. Jadi batas akhir itu minggu depan. Bab 1 dan bab 2 saya mau udah selesai. Bab 1 mulai dari latar belakang ya. Mulai dari latar belakang terus latar belakang bab 1 nih latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Di bab 2 yang saya bilang tadi wajib menggunakan manage source, kumpulkan dalam Word abang-abang kakak agar saya bisa enak. Oh, ini udah bisa belum menggunakan manage source begitu abang mangga ya. Jadi silahkan. Selanjutnya ini saya tunggu tanggal 14 Oktober. Silahkan uploadnya masih link sama di link ulilfahri.com di file 7. Ingat gunakan NIM bab 1 dan bab 2 ya. Oke ya Bang Maka. Oke, rasa saya ini bab 1 bab 2 oke. Oke, rasa saya cukup sekian. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya atau minggu depan itu saya tinggal membahas tinggal bab 3 metode penelitian. Begitu, Abang Maka. Oke, saya kira untuk video ini saya cukupkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Bang Maka atau di kelas selanjutnya atau di minggu depan. Kelas karyawan juga wajib upload agar saya berikan nilai untuk metopennya. Kalau ingat, kalau metopennya nggak lulus, otomatis nggak bisa ikut tugas akhir. Begitu, Abang Maka. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.